Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triaulia Damayanti dari kelas 12 OTKP 2. Dalam video ini, saya ingin menjelaskan tentang teks cerita sejarah. Pengertian teks cerita sejarah adalah teks yang menjelaskan dan menceritakan tentang fakta dan kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang terjadinya sesuatu yang mempunyai nilai sejarah, atau definisi lainnya yaitu teks cerita yang berdasarkan catatan-catatan peristiwa masa lampau dikembangkan berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan yang nantinya akan menjadi teks pernyataan sejarah. Adapun ciri-ciri yang dimiliki oleh teks sejarah antara lain: 1. Disajikan secara kronologis, urutan peristiwa, urutan kejadian. 2. Bentuk teks cerita ulang atau recount. 3. Struktur teksnya berupa orientasi, urutan peristiwa, reorientasi. 4. Sering menggunakan konjungsi temporal. 5. Isinya berupa fakta. Berikut penjelasan 3 struktur yang harus ada di teks cerita sejarah. 1. Orientasi. Pada bagian ini berisi tentang pengenalan atau pembukaan dari teks cerita sejarah. Biasanya berisi mengenai penjelasan singkat dari suatu peristiwa yang diceritakan. 2. Insiden atau urutan kejadian. Pada bagian ini berisi mengenai rekaman peristiwa secara yang terjadi yang tersampaikan menurut urutan kejadian atau waktu dari awal kejadian hingga sampai pada akhir kejadian tersebut. Bagian ini merupakan bagian pokok dari teks cerita sejarah yang biasanya dituliskan secara rinci dan mendetail, sehingga para pembaca akan lebih memahami hal apa yang sebenarnya terjadi pada masa lalu. Ketiga, reorientasi merupakan media bagian akhir dari teks tersebut. Biasanya pada bagian ini berisi mengenai komentar pribadi dari si penulis itu sendiri mengenai kejadian yang ditulisnya. Namun, ada juga beberapa teks cerita sejarah yang tidak menambahkan bagian penutup ini. Itu sah-sah saja, karena bagian ini merupakan bagian dari opsi pilihan saja. Ciri kebahasaan teks cerita sejarah ditandai dengan adanya kronomina atau kata ganti, kata-kata yang menunjukkan kejadian atau peristiwa, adanya kata kerja atau verbal material, dan konjungsi atau kata penghubung temporal. Untuk lebih jelasnya, saya akan membahasnya. 1. Pronomina atau kata ganti merupakan kata yang digunakan untuk menggantikan benda dan menamai seseorang atau sesuatu secara tidak langsung. Kata ganti orang pertama tunggal. Misalnya, saya, aku, beta, sahaya. Kata ganti orang pertama jamak. Misalnya, kami dan kita. Kata ganti orang kedua tunggal. Misalnya, kamu, engkau, ikau, anda, dikau. Kata ganti orang kedua jamak. Misalnya, kalian. Kata ganti orang ketiga tunggal. Misalnya, dia, ia, beliau. Kata ganti orang ketiga jamak. Misalnya, mereka. Kedua, frasa atau verbial merupakan kata yang menunjukkan kejadian atau peristiwa, waktu, dan tempat. 3. Verbal material adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan suatu aktivitas yang menggunakan fiksi dalam melakukannya. Misalnya membaca, melempar, dan mendorong. Keempat, konjungsi temporal atau kata sambung waktu berguna untuk menata urutan-urutan peristiwa yang diceritakan. Teks cerita sejarah hanya memanfaatkan konjungsi atau kata penghubung temporal. Contohnya yaitu kemudian, setelah, lalu, dan lain-lain. Kalimat majemuk, kalimat yang terdiri atas 2 kalimat atau lebih yang digabungkan menjadi 1 kalimat. Setiap kalimat selalu memiliki klausa yang merupakan panduan antara satu objek dan predikat.
serta bisa ditambahi oleh objek, pelengkap, maupun keterangan. Jadi, kalimat ini merupakan sebuah kalimat yang memiliki lebih dari satu subjek, predikat, objek, atau pelengkap. Contoh kalimatnya: Ayah menulis surat sambil adik berdiri di sampingnya. Pola kalimat yang kedua adalah adik berdiri di sampingnya. Cara teknik penulisan teks cerita sejarah. 1. Kejadian-kejadian diceritakan dalam urutan kronologis dari awal hingga akhir. Beberapa peristiwa juga perlu diatur menurut urutan kronologis. 2. Dari kelompok fakta atau peristiwa, perlu ada penentuan fakta klausal atau penyebab, fakta peristiwa atau fakta penyebab. Ketiga, bila uraian berupa deskriptif ke naratif, maka perlu ada proses serialisasi, yaitu mengurutkan peristiwa berdasarkan prinsip-prinsip tadi. Jenis-jenis teks sejarah fiksi. 1. Novel adalah karya fiksi prosa yang ditulis secara naratif, umumnya dalam bentuk cerita, penulisnya disebut novelis. 2. Cerita cerpen adalah cerita pendek berbentuk prosa naratif fiktif, cenderung padat dan langsung pada tujuannya, dibandingkan dengan karya fiksi lainnya yang umumnya lumayan panjang. 3. Legenda adalah cerita prosa rakyat yang diangkat oleh sebagian orang merupakan suatu terjadi. 4. Roman adalah jenis karya sastra berbentuk prosa yang melukiskan perbuatan perlakuannya menurut watak dan jiwa masing-masing. Roman bisa disebut kisah percintaan. 5. Sejarah non-fiksi. Biografi adalah keterangan kehidupan seorang yang ditulis oleh orang lain. 6. Autobiografi adalah kisah atau keterangan hidup yang ditulis oleh orang itu sendiri. 7. Cerita perjalanan adalah teks yang menceritakan tentang perjalanan. 8. Catatan sejarah adalah teks yang menceritakan fakta dan kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang sesuatu yang mempunyai nilai sejarah. Perbedaan sejarah fiksi dan non-fiksi. Sejarah fiksi. 1. Jalan cerita disusun berdasarkan dunia nyata. 2. Gambaran kehidupan batin seorang tokoh lebih dalam. 3. Pengembangan karakter tokoh tidak sepenuhnya terungkap. 4. Menyajikan kehidupan sesuai pandangan pengarang. Sejarah non-fiksi. 1. Tersusun oleh fakta yang objektif. 2. Gambaran kehidupan tokoh itu ditulis lebih lengkap berdasarkan fakta. 3. Penyajian kehidupan sesuai data dan fakta. Fungsi teks cerita sejarah. 1. Fungsi rekreatif, memberikan rasa gembira yang senang kepada pembaca. 2. Fungsi inspiratif, memberikan inspirasi, imajinasi, dan kreativitas untuk keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara untuk lebih baik lagi. 3. Fungsi instruktif, sebagai alat bantu dalam pembelajaran. 4. Fungsi edukatif, dapat dijadikan petunjuk dan pelajaran kehidupan bagi manusia dalam berperilaku. Sekian dari saya yang menjelaskan tentang teks cerita sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.